Pemirsa, rumah mewah terbengkalai dan kotor namun masih menjadi tempat praktek pengobatan seorang dokter di Karawang, Jawa Barat. Kisah dokter ini ramai diperbincangkan dan viral di media sosial. Kondisinya nah tadi warga juga ada yang bilang pernah jatuh gitu ular kobra, ngeri banget. Beberapa hari ini, cerita dokter Wayan ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. Melayani prakteknya teman-teman, membuka bertempat di Karawang, Jawa Barat, dokter ini dikabarkan membuka praktek pengobatan di rumah yang mewah, namun kumuh dan berantakan. Tersebut adalah dokter yang paling hebat pada masanya dan tersebar di media sosial. Kondisi rumah yang berukuran besar tapi terbengkalai ini penuh dengan sampah. Meskipun tempat praktek dokter Wayan ini terkesan kotor, kabarnya pasien masih berdatangan untuk berobat. Di depan pintu rumah tertulis praktek pengobatan ditutup sementara karena sang dokter tengah mudik. Menemukan kisah seunik ini, seorang dokter otentik ini adalah ruangan utamanya sang dokter. Kisah dokter Wayan ini viral di media sosial dan tak jarang sejumlah YouTuber melakukan eksplorasi untuk konten mereka. Kan teman-teman, kalau melihat dari layar kaca teman-teman semua ya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Perbaikan sejumlah jalan yang rencananya akan dilalui Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Provinsi Lampung terus dikebut. Namun kondisi ini tidak terlihat di ruas jalan rusak yang tidak dilalui rombongan kepresidenan. Perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di Lampung yang rencananya akan dilalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat kunjungan ke Provinsi Lampung terus dikebut. Namun kondisi ini tidak terlihat pada ruas jalan yang tidak dilalui saat kunjungan Presiden Republik Indonesia. Salah satunya jalan yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, yang merupakan akses jalan utama menuju gerbang tol Lambu Kibang ini mengalami kerusakan parah. Banyak lubang-lubang berdiameter besar sangat membahayakan pengendara yang melintas. Para pengendara harus ekstra berhati-hati dan bergantian saat hendak melintasi jalan ini. Kondisi jalan diperparah di saat musim penghujan tiba. Kubangan jalan tertutup dengan air dan licin. Jalan sepanjang 6 km ini mengalami kerusakan parah sejak 3 tahun lalu dan belum ada perbaikan serius dari pihak terkait. Kondisi ini sangat dikeluhkan warga. Tak jarang kendaraan yang melintas mengalami kecelakaan dan terguling. Dari Pekanbaru. Iya, bagaimana menurut Bapak jalan di Lampung nih? Wah, mantap lah ini. Mantap ini. Kalau untuk kolam lele bisa lah Bang itu Bang. Jalan ini ya. Untuk masyarakat Pak, semestinya kita ini minta pemimpin yang bijaksana. Jadi mengenai pembangunan jalan maupun di segala macam itu seharusnya nggak usah 100% lah Pak, 80% aja. Masyarakat saya udah bahagia begitu. Kalau jalannya mah parah Pak, lubangnya udah dalam. Jadi penghambat nggak sih Pak? Hambat Pak. Ya kurang lebih ya kita terhambat di waktu kan karena kita pelan ya bisa ini. Warga berharap segera ada tindakan dari pemerintah terkait, khususnya pemerintah Provinsi Lampung, agar segera memperbaiki jalan yang juga merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan juga terhubung ke jalan lintas timur Sumatera. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk membahas hal ini kami telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Pak Agus. Sore. Baik Pak Agus, Anda melihat fenomena unik ini yang ada di Lampung. Jadi jalan yang tidak dilewati oleh Presiden tidak diperbaiki. Apakah harus dilewati Presiden terlebih dahulu baru diperbaiki jalanan ini? Ya, kalau unik sih semua pemerintah daerah selalu seperti ini. Anda lihat di Jambi, Anda lihat di daerah kota-kota lain sama. Nah, soal keistimewaan ya harusnya semua masyarakat atau semua daerah itu kan jalannya harus terawat. Persoalannya kan memang tidak ada jalan rusak itu kan bisa macam-macam. Waktu bikin aspal, pemadatnya tidak betul, aspalnya dikorupsi, kemudian bentuknya juga tidak ada saluran air karena aspal itu kan musuhnya air. Jadi tidak boleh ada genangan di mana? Di jalan. Atau ya memang tidak dianggarkan, tapi kecil kemungkinan tidak dianggarkan karena proyek jalan itu proyek besar, proyek empuk untuk terkait dengan urusan politik
kampanye dan sebagainya. Jadi harusnya ya jalan itu bagus karena masyarakat kan bayar pajak. Oke, Anda tadi mengatakan bahwa tidak hanya di Lampung saja, banyak daerah-daerah lain juga seperti ini. Ya. Nah, sebenarnya aturannya seperti apa sih Pak agar suatu jalan itu bisa diperbaiki segera jika ada kerusakan? Begini, kan jalan itu jalan kabupaten, provinsi maupun jalan nasional kan dibiayai oleh APBN, APBD. Nah, siklus APBN, APBD itu kan Januari, Desember. Tetapi biasanya itu disbursement-nya atau pencairannya itu sekitar Maret, April. Nah, di situ anggaran itu sudah ditetapkan bersama DPR, DPRD, ya kan, sehingga itu sudah pasti ada. Nah, kemudian kan karena biasanya terlambat atau apa bisa saja mundur, tapi anggaran itu pasti ada. Persoalannya adalah apakah anggaran yang ditetapkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Kan kalau tidak, ya pasti kualitasnya tidak baik. Karena anggaran APBN, APBD itu sangat rawan dikorupsi. Mulai dari pembahasan di DPR, DPRD sampai di pelaksanaannya. Nah, ini yang rawan. Kita sebetulnya kan punya BPKP yang mengaudit proyek, mengaudit keuangan. Lalu kita punya Satker, kita punya Irjen dan sebagainya ya. Ya itu harusnya bekerja dengan baik sehingga kalau ada yang aneh-aneh bisa ketahuan siapa yang korupsi, itu bisa dilakukan tindakan hukum. Pak Agus, kalau kita melihat data yang sudah didapatkan oleh tim redaksi kami mengenai dana APBD di Lampung ini 70% untuk kebutuhan, sisanya jalan dan itu informasinya sangat minim sekali. Nah, apakah ini artinya memang sangat terbatas begitu dana untuk perbaikan jalan dan seharusnya seperti apa? Ya tergantung dengan kebutuhan masing-masing provinsi. Jalan itu rusak kan karena itu tadi yang sudah saya sebutkan, ditambah sekarang yang tidak pernah bisa ditangani oleh pemerintah pusat adalah masalah truk oversize, over dimension, overload. Yaitu yang besar, panjang, tinggi, lebar. Itu merusak jalan. Kalau itu dibiarkan, jalan pasti rusak. Nah, sisi lain, kalau jalan sering rusak, akan sering banyak proyek kan. Nah, di situ juga menjadi persoalan. Jadi intinya, ini sebagai contoh Lampung, sementara daerah lainnya juga banyak. Kalau kita lihat, saya lihat di YouTube, di televisi itu kan pembetulannya hanya ecek-ecek saja. Aspalnya tipis, bahkan ada di contoh bisa dikupas gitu ya. Jadi kalau itu yang terjadi ya itu basa-basi saja hanya untuk menyambut presiden. Semoga presiden dengan teliti dia akan turun, dia akan melihat kualitas aspalnya, dia minta penjelasan dari Pak Menteri PUPR dan kalau ada staf ahli, staf khusus yang ada di situ. Baik, sebenarnya tahapannya itu seperti apa sih Pak Agus untuk penangguhjawaban dari jalan ini? Apakah pemerintah daerah atau langsung PUPR atau seperti apa mekanisme tahapannya? Loh, sekarang kalau daerah itu pakai APBD kan, nanti ada komponen pusatnya memang. Tapi kan itu selalu APBD itu komponen untuk apa sajalah keperluannya, itu kan harus dibahas dengan DPRD untuk memberikan persetujuan anggaran tahun ke depan. Nah, bulan-bulan ini biasanya sudah mulai masuk tuh data-data untuk pembahasan APBD tahun depan. Nah, ini semua harus masuk di situ. Nanti ketika sudah disetujui jalan dia, lalu mulailah itu disalurkan ke dinas-dinas, lalu dinas-dinas melakukan tender. Sekarang sebelum dibagi tendernya sudah bisa dijalankan. Itu yang dilakukan oleh PUPR. Nah, jadi nanti kalau sudah yang menang tender itulah yang mengerjakan. Persoalannya korupsi di proyek-proyek APBN, APBD itu belum bisa diselesaikan. Tidak ada bedanya sebetulnya menurut saya dari zaman Orde Baru sampai sekarang. PR-nya adalah korupsi itu ya Pak Agus ya, sayang sekali waktu kita terbatas. Menurut saya begitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bapak. Pemirsa, seperti arus mudik, arus balik usai Lebaran tahun ini juga berlangsung lancar, aman, bahkan terbilang nyaman. Masyarakat mengapresiasi rekayasa lalu lintas serta kesigapan petugas yang terbukti mampu meningkatkan kualitas arus mudik dan balik saat ini. Beginilah suasana arus balik menuju Jakarta dan sekitarnya di sekitar Tol Cikarang Utama.
Laju kendaraan relatif mampu memenuhi standar jalan tol di kisaran 60 hingga 100 km per jam. Arus mudik dan balik tahun ini memang terbilang lancar, aman, bahkan nyaman. Aparat kepolisian mampu menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas dengan tepat, baik dengan memberlakukan one way, kontraflow, tergantung kebutuhan di lapangan. Masyarakat luas mengapresiasi kinerja Polri dan instansi terkait yang berhasil meningkatkan kualitas arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Polri menerjunkan 148.261 personel dan membangun 2.787 posko pengamanan dan posko terpadu untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik dan balik tahun ini. Secara umum, penyelenggaraan mudik Lebaran tahun 2023 relatif cukup bagus. Ini kalau melihat dari angka kecelakaannya juga menurun, ada penurunan sekitar 37% untuk kejadiannya, sementara kalau meninggal dunia adalah 54%. Dan nampaknya dari laporan Polri ini tidak ada kejadian yang cukup menonjol. Di sisi lain memang adanya himbauan Presiden untuk arus balik ini memang membuat distribusi pada saat arus balik lebih menyebar, kemudian secara umum juga dibandingkan dengan mudik, pada saat mudik arus balik bisa lebih lancar. Sejumlah pihak yakin kualitas manajemen lalu lintas tahun ini akan menjadi standar untuk tahun-tahun berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kembali lagi ke kota untuk bekerja lagi, mudik kembali ke kotanya lancar, sudah silaturahmi sama keluarga, mudah-mudahan mudiknya lancar semua untuk kembali mudik ke kota, untuk kembali bekerja. Salam untuk Kepolisian Republik Indonesia dan juga Korlantas, selamat bertugas, semoga semuanya kembali ke kota, semuanya lancar. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga keamanan kita. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja aparat dalam menangani arus mudik 2023. Serta peran masyarakat, kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik-baiknya. Sehingga puncak arus mudik tertinggi sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar. Dan tentu saja para pemudik sangat berterima kasih kepada aparat kepolisian, instansi terkait hingga Presiden Jokowi yang memang memberikan perhatian besar pada para pemudik. 2023 ini saya nggak nyangka ya, saya pikir tadinya akan macet, ternyata bisa lebih lancar dan lebih terkendali. Itu bisa saya rasakan pada saat saya berjalan dari Jakarta menuju Jakarta. Saya pikir juga itu karena adanya perpanjangan cuti juga dari Bapak Presiden, sehingga perjalanan kita bisa lebih lancar. Dan buat Bapak Presiden dan Kapolri, terima kasih sudah membuat perjalanan mudik kami di tahun 2023 ini bisa lebih lancar, lebih aman, lebih nyaman dan lebih terkendali. Nah, untuk tahun mudik tahun 2023 ini saya merasa cukup senang ya Pak, karena dari mulai saya berangkat sampai pulang ya perjalanan cukup lancar ya Pak ya. Saya terima kasih untuk pihak terkait seperti Polri dan Bapak Presiden yang sudah memperpanjang cutinya. Ya saya merasa aman dan nyaman selama perjalanan ini Pak. Menurut estimasi Kemenhub, jumlah pemudik tahun ini mencapai 123 juta orang melampaui tahun-tahun sebelumnya. Namun kondisi arus mudik maupun balik dilaporkan aman dan lancar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, News Sore akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.